wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rida Suciarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Melanjutkan materi sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Dalam catatan-catatan peristiwa masa lalu manusia, terdapat konsep perubahan dan keberlanjutan. Perubahan dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Cepat atau lambat, manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lampau. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting. Adapun keberlanjutan menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Sebagai contoh, masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam selama sejarah panjang masa Hindu-Buddha disebut sebagai konsep keberlanjutan. Sedangkan ketika Islam masuk dan meruntuhkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, hal tersebut digambarkan sebagai konsep perubahan. Makna perubahan dalam sejarah. Perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Sebagai contoh, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut berimbas pada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Konsep perubahan dalam contoh tadi adalah penyerahan pasukan Jepang kepada sekutu dalam waktu singkat. Sedangkan contoh perubahan secara lambat dapat dilihat dalam penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Heraklitus mengatakan pantare, artinya tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Wertheim menuliskan history is continuity and change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, perubahan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan dan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Perubahan yang masuk kategori peristiwa sejarah adalah perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat. Contoh konsep perubahan, Nusantara yang berjaya karena kerajaan-kerajaan besar lain akhirnya datang masa penjajahan. Setelah lama dijajah, Indonesia akhirnya merdeka. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Kemudian yang kedua, penemuan dan penemuan baru. Kemudian yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Faktor eksternal penyebab perubahan. Kemudian yang keempat, perubahan lingkungan fisik. Yang kelima, peperangan. Kemudian yang keenam, pengaruh kebudayaan asing. Faktor penghambat perubahan. Kemudian sikap masyarakat tradisional. Kemudian kurang berhubungan dengan masyarakat. Nah, itulah tadi pemaparan singkat tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah.
Untuk materi keberlanjutan dalam sejarah, kita kupas di video pembelajaran materi berikutnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.